beneran terjadi, beneran tergenapi. Oke, kita mau berdoa dulu hari ini. Oke, kita mau berdoa ya. Tuhan, aku sungguh sangat bersyukur bahwa kebaikan-Mu masih kami saksikan. Buktinya hari ini kami masih bisa hidup, berarti kami masih punya kesempatan untuk mendalami firman Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Aku bersyukur Tuhan bahwa setiap kali firman Tuhan diberitakan, aku percaya ada kemerdekaan, kebebasan yang terjadi dari setiap belenggu dosa, tipu muslihat iblis, dari setiap hal-hal yang kami nggak sadarin yang sudah kami jalanin. Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran-Mu adalah satu-satunya hidup dalam diri kami, satu-satunya dasar yang kuat yang membuat kami dapat bertahan sampai saat ini. Aku percaya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan, Engkau memberikan belas kasihan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Khususnya pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap roh jahat yang ingin mengambil sukacita kami. Itu semua dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini yang kami bicarakan, yang kami pikirkan, yang kami renungkan adalah Tuhan, pribadinya Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Halo yang baru pertama kali join di live talk aku. Salam kenal semua. Halo, shalom. Ini dari mana aja kebanyakan? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum kita masuk ke bacaan firman Tuhan. Aku ngeliat ada nama-nama baru yang tadi baru follow Lebrina. Halo Lebrina, shalom, salam kenal. Ada Kak Nufa, shalom Kak. Oke, kita mau langsung mulai aja karena, nggak ada banyak yang mau ngobrol di awal-awal, nggak apa kita lanjutin aja ya. Kisah para Rasul 6 ayat yang pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah. Oh, ternyata jumlah pengikut Yesus. Oh, bahkan di firman Tuhan katakan jumlah murid Kristus. Bukan hanya pengikut, tetapi murid. Beda ya? Beda, sebutan ini khusus gitu. Maksudnya yang aku percayai bahwa pada saatnya kita semua orang percaya kita akan menjadi murid Tuhan. Kita akan menjadi muridnya Kristus. Jadi kita nggak cuma menjadi fans, kita nggak cuma menjadi orang yang ikut-ikutan doang, tapi kita akhirnya bertekun jadi murid. Nah, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Kenapa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, aku coba cari tahu ya. Maksudnya apa sih? Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, aku temukan jadi ada orang-orang Yunani yang bisa berbicara bahasa Yahudi. Jadi maksudnya ini adalah sebenarnya orang-orang orang-orang Yahudi, tetapi oke, mereka mempraktekkan keyahudian, tetapi mereka juga mengadopsi budaya, bahasa, gaya hidup orang-orang Yunani. Makanya disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, kebanyakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya itu lebih banyak tinggal di luar daerah Yudea. Ya, sekedar informasi aja kalau misalnya bingung mungkin ketika baca ini. Lalu ada juga orang-orang Ibrani. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengadopsi budaya ataupun kebiasaannya dari Yunani, bangsa Yunani. Nah, jadi dua kelompok ini ada masalah gitu ya. Apa masalahnya? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Tahu nggak dalam apa ya, Israel kuno itu janda-janda itu bahkan tidak dapat bertahan hidup kecuali ada anggota keluarga yang mensupport. Makanya mereka care banget sama janda-janda di sekeliling mereka untuk dibantu
dalam kebutuhan mereka sehari-hari, tetap dilayanin gitu ya. Nah, kita mau lihat apa sih sebenarnya yang firman Tuhan katakan mengenai pelayanan kepada janda-janda ini. Jadi nggak cuma tertulis dalam Kisah Para Rasul, tapi juga tertulis di dalam, surat Timotius ayat yang, pasal yang kelima. Kita mau baca sebentar ya. 1 Timotius pasal yang kelima ayat 9 sampai 16 aku bacakan aja. Yang didasarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukum atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi, apa yang disampaikan oleh, surat Timotius ini memberikan kita sebuah pemahaman. Jadi sebenarnya janda-janda yang diperhatikan tuh harus janda-janda yang seperti apa sih? Dibilang tadi yang 60, umurnya 60 tahun ke atas, yang hanya menikah sekali, yang juga melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti pelayanan, menolong orang lain, memberikan tumpangan, benar-benar mereka juga melakukan pelayanan. Tapi berbeda dengan karakteristik kebanyakan janda-janda muda yang masih gampang dibawa pengaruh gitu ya, masih gampang untuk terbawa dengan perasaan mereka, tuh mereka juga males, mereka juga nggak punya hati pelayanan, mereka malah jadi ngomongin orang gitu. Jadi ada perbandingannya ya, janda yang muda dengan janda tua yang layak untuk dibantu. Nah, terus di surat Timotius ini juga ditekankan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, yang punya anggota keluarga seorang janda, hendaklah ia membantu supaya mereka jangan jadi beban jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda, benar-benar yang berkebutuhan gitu ya. Nah, kembali kita buka Kisah Para Rasul 6. Jadi ada masalah nih yang diperhatikan oleh orang-orang Yahudi yang udah mengadopsi beberapa budaya Yunani. Mereka lihat bahwa pelayanan janda-janda di kelompok mereka itu terabaikan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Oke, kita baca pelan-pelan ya. Jadi akhirnya kedua belas rasul berkumpul. Buat apa? Buat rapat, meeting, ngumpul gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya ada masalah, mereka ngumpul, mereka membicarakan hal itu dan mereka cari solusinya. Ini adalah sebuah sebuah wujud usaha menemukan solusi yang tepat, yang sehat gitu ya. Kalau ada masalah tuh dibicarain, diungkapin, jangan kalau ada masalah tuh dipendem aja, terus akhirnya nanti bermasalahnya makin rumit gitu ya. Akhirnya hasilnya lebih buruk. Hasilnya, seluruh pengikut Kristus jadi terlibat dalam masalah. Jadi ketika ada masalah itu disampaikan dan akhirnya mereka berkumpul untuk menemukan solusinya. Jadi mereka berkata ketika mereka kumpulkan seluruh murid itu, para rasul mengatakan, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Jadi sebenarnya ada sebuah tanggung jawab yang para rasul sadari untuk mereka itu
hadir melakukan pelayanan meja, yang artinya untuk mereka melayani orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian ayat yang ketiga, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Nah, yang menurut aku bagusnya adalah, para rasul ini kan mengerti skala prioritas ya, bahwa mereka sebagai rasul, tanggung jawab mereka adalah memberitakan firman Tuhan. Dan masalah ini, tentang kekurangannya pelayanan bagi janda-janda, nggak bisa mereka lakukan juga. Karena prioritas mereka adalah memberitakan firman Tuhan. Jadi ada sebuah delegasi, pembagian tugas. Sesuai dengan syarat, sesuai dengan tugasnya apa. Para Rasul katakan, pilihlah 7 orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya bisa menjalankan pelayanan bagi janda-janda. Syaratnya sederhana ya, tapi ini prinsip banget, ini adalah sebuah prinsip yang penting banget. Karena, mmm, kalau orang yang mau melayani, tapi nggak punya roh dan hikmat, kira-kira dia bisa melayani nggak ya? Ya bisalah, kayaknya kita aja bukan orang yang sempurna gitu ya, kita bukan orang yang, mencapai standar yang ada, kita masih bisa untuk melayani orang lain, iya, tapi kan kita mau berbicara efektivitasnya. Ketika kita melayani orang, kita perlu kan untuk adanya hikmat, untuk bisa melayani dengan tepat, dengan cara yang tepat, mencapai tujuan yang tepat, ya kan. Kita bisa menilai nih bahwa pelayanan yang kita lakukan ini tuh efisien, efektif, atau sebenarnya ini kok nggak efektif ya, kayak nggak efisien nih, apa yang salah ya? Kita kan selalu jadi berpikir lagi, gimana ya caranya ya biar bisa lebih efisien, gimana ya hasilnya ya bisa bisa, menghasilkan sebuah buah yang baik, yang manis, gimana ya? Ya, jadi ini sebuah syarat yang prinsipil banget, yang penting banget, supaya para pelayan Tuhan yang terpilih punya roh dan hikmat. Dan yang kedua, orang yang terkenal baik. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya ini harus dituliskan oleh firman Tuhan? Harus terkenal baik. Tunggu, ini bukan berarti firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mencari pengakuan orang lain, untuk kita mencari, mengejar persetujuan orang lain, supaya kita dianggap baik, enggak. Tetapi untuk menjaga, untuk memproteksi kekudusan yang ada dalam komunitas orang percaya, untuk, mmm, apa ya, menjaga sebuah kebiasaan yang baik yang ada dalam diri orang percaya, maka haruslah orang yang terkenal baik, yang melakukan pelayanan ini. Makanya makanya perlu dipilih 7 orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Nah, kalau misalnya kita bilang, tunggu, jadi melayani Tuhan tuh ada kualifikasinya? Melayani Tuhan itu ada sebuah standarnya? Ada. Baca firman Tuhan. Dari Timotius 3 ayat 8 sampai 13 kita bisa lihat, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 kita lihat, oh bagaimana ya syarat menjadi diaken, gimana menjadi, syarat seorang gembala, kalau firman Tuhan katakan penilik jemaat. Oh gimana ya kalau misalnya, harus menjadi pelayan Tuhan, ada nggak ya standar-standar yang ada dalam firman Tuhan? Syarat-syarat yang ada dalam firman Tuhan? Ada. Nah, teman-teman semua bisa cari, perhatikan, karena sebenarnya balik lagi, prinsip-prinsip itu penting, ya, prinsip-prinsip itu penting. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya saya tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam syarat-syarat dalam firman Tuhan untuk menjadi gembala, ya udah, kita pelayanan kan bisa, tanpa harus jadi gembala, setuju? Kita kan jadi pelayan Tuhan bisa, walaupun kita bukan jadi diaken. Iya kan? Kita masih bisa melakukan bagian-bagian lain untuk melayani Tuhan, tanpa harus berada di atas mimbar. Setuju? Nah, seperti itu. Orang waktu itu, sempat dalam forum diskusi, dalam kelas saya, bahwa gimana nih kalau misalnya ada orang-orang yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam firman Tuhan untuk menjadi seorang gembala.
Dan akhirnya kita menarik kesimpulan bahwa, oh iya ya, kita melayani Tuhan bisa, tetap bisa, tanpa kita harus menyandang seorang gembala, tanpa kita harus menyandang seorang diaken, ya kan? Yang penting kita semuanya dapetin hatinya Tuhan, lakukan dengan terbaik, dengan hati yang murni, dan ya udah lakukan aja bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memberkati banyak orang yang membutuhkan. Selanjutnya kita baca ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa para rasul mengerti bahwa prioritas mereka adalah untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa pelayanan untuk janda-janda ini terabaikan, para rasul nggak bisa handle itu juga. Para rasul menyadari batasannya, prioritasnya, dan akhirnya mendelegasikan tugas. Nah, perhatikan deh, para rasul ini sebenarnya udah kasih contoh yang baik ke kita, bahwa mereka, stick to God's plan untuk, rencana Tuhan, mereka tetap jalani itu. Kalau misalnya ada tanggungan beban lain, ada tanggungan tugas tambahan, mereka bisa mendelegasikan tugas. Jadi leaders yang mendengarkan, renungan hari ini, saya tahu sebagai pemimpin kita tuh punya kerinduan untuk kita bisa lakukan segala hal. Kita pengen lakukan semuanya. Kita nggak pengen bebanin orang, makanya kita pengen lakukan semuanya. Tetapi sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Kita nggak bisa untuk excellent di setiap bidang. Kita nggak bisa menjadi expert di setiap bidang. Ada sih orang-orang yang seperti itu, tapi kan sedikit. Dan biasanya kalau orang-orang yang expert di setiap bidang, dia nggak bisa fokus di satu bidang. Jadinya karena nggak bisa fokus satu bidang, dia juga jadi nggak bisa excellent di bidang itu gitu loh, untuk yang melakukan terbaik, mencapai hasil yang optimal, yang terbaik gitu. Nah, hai Vincent, shalom, apa kabar? Ih, Vincent udah lama loh nggak nongol. Kabarnya sehat kah? Vincent ini aku ketemuin di tahun lalu, aduh tahun kapan ya? Awal-awal aku live TikTok ngobrol sama Vincent. Semoga Vincent sehat ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang saya saksikan bahwa para rasul ini memberikan sebuah teladan bahwa mereka sadar mereka nggak bisa lakukan semuanya, ya, mereka manusia biasa, mereka nggak bisa lakukan semua pelayanan, jenis pelayanan mereka harus ambil sendiri, enggak. Tapi mereka bagi tugas. Nah, kita sebagai leaders, apakah kita melakukan hal yang sama? Kita bisa untuk mendelegasikan tugas. Nah, mendelegasikan tugas itu bukan hal yang mudah ya, karena kita perlu memilih, eee, orang yang tepat, kita memberikan tanggung jawab yang tepat, dan kita bisa juga trust orang itu. Iya kan? Iya sih, kita akan mengalami kerugian, ya lewat trial and error gitu kan. Terus kita ngalamin juga, wah bahwa, oh dia kurang excellent di bagian ini, tapi kan nggak apa-apa. Maksud saya adalah, yuk kita belajar sebagai pemimpin, kita tinggalkan kesombongan kita. Dengan menganggap bahwa kita bisa ambil alih semuanya, kita bisa take over semuanya, enggak. Pertanyaan adalah pelayanan yang kita bangun adalah one man show atau lebih kepada teamwork? Ya, kalau misalnya pelayanan kita hanya berpengaruh kepada one man show, seberapa kuat? Seberapa lama kita kuat untuk melakukan itu semua? Kita semua yang kerjain. Iya sih, saya tahu beberapa hamba Tuhan yang saya dengar ketika mereka bangun gereja, ketika mereka mulai gereja, mereka yang jadi mulainya mereka dari usher, ya karena usher nggak ada, ya udah bawa pendetanya, bapak gembala jadi usher, lalu bapak gembalanya jadi WL juga, terus bapak gembalanya jadi yang khotbah juga, luar biasa. Iya, tapi maksud saya pada akhirnya kita menyadari bahwa kita perlu adanya delegasi tugas. Kita nggak bisa tuh 10 tahun pelayanan gitu-gitu terus. Kalau nggak nanti kita yang sakit. Kalau nggak nanti akhirnya dalam kehidupan kita ada yang nggak balance. Saya berdoa setiap pemimpin yang ada di sini tahu pentingnya mendelegasikan tugas. Tahu untuk melibatkan pentingnya melibatkan orang-orang sekitar kita untuk masuk dalam pelayanan. Ya, bukan karena keharusan, tapi saya percaya bahwa kita sebagai pemimpin kita bisa ajak mereka tolak juga nggak apa-apa, tapi kita bisa berikan kesempatan, berikan sebuah dorongan bahwa mereka bisa untuk sama-sama melayani Tuhan, gitu. Nah, selanjutnya kita bahas ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus
seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Coba kita ingat ya, namanya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ada nggak nama-nama yang familiar kita lihat ketika baca ini? Kalau saya ngelihatnya lebih familiar Stefanus ya. Nah nanti, besok kita akan saksikan apa sih yang terjadi terhadap Stefanus nih, salah seorang pelayan yang melayani janda-janda saat itu. Jadi udah dipilih ya, jadi usul para rasul tuh diterima baik oleh seluruh jemaat, ya. Jadi ada sebuah persetujuan di dalam komunitas orang percaya, ada sebuah kesehatian dalam diri orang percaya sehingga mereka melihat, oh perlu diambil keputusan ini, untuk tujuan ini, hasilnya ini, oh ada masalah ini, solusinya ini, caranya seperti ini. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, 7 orang pelayan Tuhan yang dikhususkan untuk pelayanan janda-janda, dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi puji Tuhan, ada sebuah masalah nggak dalam kumpulan orang percaya saat itu? Ada. Tapi puji Tuhan, ketemu jalan keluarnya, ada solusinya. Dan akhirnya dijalankan sesuai dengan keputusan jemaat gitu ya, keputusan keseluruhan untuk menjalankan solusi ini. Dan firman Allah makin tersebar karena pelayanan di dalam gereja itu dapat dijalankan dengan baik ya kan, para rasul tetap pelayanan memberitakan Injil, orang-orang yang pelayanan janda melakukan bagiannya sehingga firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Oke, kita dari kemarin perhatikan ini banyak dengan keterangan, firman Tuhan mengatakan keterangan tempat di Yerusalem, di Yerusalem, di Yerusalem. Iya, ini background-nya masih di Yerusalem ya. Nanti kita lihat, apakah benar perkataan Tuhan Yesus bahwa para murid ini akan menerima Roh Kudus yang membuat mereka bisa menjadi saksi ya Tuhan di Yerusalem, di Samaria. Kita lihat Samaria daerah mana aja, di Yudea, Yudea di mana aja, bahkan sampai ke ujung bumi. Mungkin ada teman-teman semuanya udah mempelajari perjalanan Paulus sebelumnya ya. Berapa? Berapa kali Paulus melakukan perjalanan memberitakan Injil? 4 kali, 5 kali? Dan ujungnya di mana? Di Roma kah atau masih ada kelanjutannya? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Jadi hasilnya bahwa firman Allah itu tetap tersebar, jumlah murid ya, bukan cuma orang percaya tapi dengan spesifik murid. Murid ini kan bicara tentang sebuah keputusan, sebuah komitmen, apalagi sebuah kerendahan hati untuk berada dalam pemuridan. Iya nggak? Nggak ada tuh seorang murid yang sombong. Kalau seorang murid itu sombong berarti dia bukan murid. Setuju? Seseorang yang sadar bahwa dirinya perlu diajar, dirinya perlu sesuatu yang membuatnya bertumbuh, yaitu seorang murid. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Wow, firman Tuhan mengatakan bahwa jumlah mereka tersebar makin banyak dan bahkan sejumlah besar imam. Imam dari mana? Dari imam-imam besar yang ada di Bait Allah akhirnya menyerahkan diri untuk percaya. Wow, puji Tuhan hari ini kita saksikan bahwa di dalam gereja mula-mula ada sebuah masalah. Tapi masalah itu akhirnya Tuhan berikan jalan keluar dan akhirnya pelayanan itu dapat dilakukan dengan optimal dan akhirnya setiap orang dapat belajar firman Tuhan, bertumbuh dan mereka buahnya terlihat. Salah satunya dari jumlah mereka yang semakin bertambah. Firman Tuhan hari ini sederhana, hari ini bicara tentang 7 orang yang terpilih untuk melayani kebutuhan janda-janda yang terabaikan. Nah, ya mungkin ada orang-orang yang mendapatkan karunia, mendapatkan kesempatan untuk pelayanan janda-janda.
atau mungkin secara secara tulus gitu ya untuk melayani para janda, tapi sekali lagi menurut aku untuk melayani siapapun, apapun latar belakang mereka. Ada yang melayani secara khusus anak-anak di kolong jembatan, ada yang melayani secara khusus memberikan makanan untuk, orang-orang yang masih bekerja dini hari, ya aku punya teman-teman seperti itu. Ada orang-orang yang rindu untuk bisa membantu menolong para supir supir truk ya, supir bus, pokoknya yang pekerjaannya jadi supir untuk bisa membantu mereka, memiliki apa ya, kehidupan yang lebih baik, memikirkan bagaimana kehidupan anak-anaknya kelak lebih baik, atau ada orang-orang yang mereka punya kerinduan untuk membantu orang-orang yang nggak bisa sekolah. Ada orang-orang yang memiliki kerinduan untuk melayani orang-orang yang dari sekolah SMA, SMK untuk bisa masuk ke jenjang pekerjaan. Jadi mereka ajarin tuh value-value dunia kerja, mereka ajarin gimana kesiapan mental, mereka ajarin gimana, punya strategi ke depan. Ada orang-orang yang punya karunia juga untuk melayani orang-orang di bisnis. Apapun, bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, hendaklah kita memiliki integritas di hadapan Tuhan, karena sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah kita dengan Tuhan. Sekali lagi dalam pelayanan apapun itu bentuknya, mau di mimbar, di atas mimbar atau di bawah mimbar, di dalam gereja ataupun di luar gereja, untuk orang-orang yang, apa ya, yang membutuhkan bantuan atau untuk orang-orang yang sebenarnya mereka nggak kelihatan membutuhkan sesuatu, tapi mereka hanya perlu teman ngobrol, apapun itu, hendaklah kita senantiasa mengandalkan roh dan hikmat Tuhan. Karena pada akhirnya kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa melayani sesama. Kalau itu cuma ngandelin otak kita mau ngandelin hikmat kita, lihat deh, bedanya kita andelin hikmat Tuhan dengan hikmat kita. Saya saksikan bahwa ketika melayani dengan kekuatan daripada Tuhan, hikmat dan roh Tuhan, lebih efektif gitu. Kayaknya itu solusi-solusi yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya di luar nalar saya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih jawaban tuntunan itu, yaudah saya lakukan dan ternyata, oh ini toh solusinya, ini toh jawabannya. Dan kita lihat bagaimana para rasul saat itu mau terbuka untuk akhirnya ada mendelegasikan tugas. Tadi saya udah sampaikan ya, apa yang kita bisa teladanin sebagai para pemimpin. Saya percaya bahwa Tuhan pakai kita, setiap orang percaya itu jadi pemimpin. Pemimpin nggak bicara hanya pemimpin dalam gereja, tapi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Tuhan akan pakai kita, setiap kita jadi kepala dan bukan ekor. Bukan bukan hanya di dalam gereja aja atau enggak di dalam hari Minggu aja, enggak. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kita jadi pemimpin dimanapun kita berada. Lewat hal-hal kecil, pemimpin tuh nggak bicara, eee, apa ya, menjadi seseorang yang harus dipercayakan banyak tanggung jawab. Pemimpin itu sebenarnya bicara tentang mental kalau menurut saya. Bahwa sebagai pemimpin, kita nggak terbiasa untuk menjatuhkan orang lain. Sebagai pemimpin, kita punya hati untuk membangun orang lain. Sebagai pemimpin, kita mau berintegritas. Sebagai pemimpin, kita mau berbicara yang benar. Sebagai pemimpin, kita mau untuk orang lain tuh mendapatkan hal yang baik sebagaimana kita udah dapetin hal itu. Nah, semoga lewat pembacaan firman Tuhan yang sangat sederhana ini, kita ingat lagi bahwa roh Tuhan dan hikmat itu penting. Bahkan dikatakan firman Tuhan apa? Dikenal baik, yang terkenal baik itu penting. Menjadi orang baik itu penting. Oke, kita bukanlah orang yang sempurna, saya setuju. Kita masih ada kurangnya, saya setuju. Tapi biarlah kebaikan itu jadi gaya hidup kita. Maksudnya apa? Karena kita udah terima kasihnya Tuhan, hendaklah kita juga hidup sebagai saluran kasihnya Tuhan. Jangan cuma kita mau terima kasihnya Tuhan nih, saya terima kasihnya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya, pertolongan Tuhan saya saksikan, wah luar biasa saya alamin kasihnya Tuhan. Apakah kita hanya mau jadi penerima kasihnya Tuhan aja? Atau kita sadar nih, kasihnya Tuhan kita terima nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita mau salurkan ke orang lain. Nah, itulah yang membedakan anak-anak rohani dengan dewasa rohani. Itulah yang membedakan tingkat kedewasaan rohani kita.
Kalau misalnya masih bayi-bayi atau anak-anak rohani, ya wajar. Wajar mereka belum bisa menjadi saluran kasihnya Tuhan, karena mereka masih pemikirannya masih anak-anak, cara pikir mereka, cara hidup mereka masih seperti anak-anak. Tapi apakah kita 20 tahun menjadi orang percaya, kita hanya mau menjadi bayi-bayi rohani aja 20 tahun? Kalau misalnya kita lihat bayi gitu ya, nangis gitu ya, terus bayi itu ngambek gitu ya, marah, nangis, ya kita lucu ngeliatnya, ih seneng gitu. Tapi kalau kita lihat orang dewasa 35 tahun, dia ngerengek nangis kan nggak seneng, nggak lucu gitu ya, nggak banget deh gitu. Nah, dilihat dari kehidupan kita, bagaimana sekarang kita menyadari bahwa kasihnya Tuhan tuh diberikan bukan cuma untuk kita doang, tapi kita mau bagikan itu jadi saluran berkat bagi orang lain. Saya berdoa, kita sama-sama akan berdoa sebelum menutupi renungan hari ini, supaya setiap apa yang firman Tuhan sampaikan, itu bisa masuk ke dalam telinga kita, nggak mental ya, masuk dalam telinga telinga kita dan bisa direnungkan dalam hati kita. Dari pemilihan 7 pelayan yang secara khusus melayani para janda yang terabaikan, mereka perlu hikmat dan roh Tuhan. Mereka perlu untuk dikenal sebagai orang yang baik, untuk bisa melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, ya. Itu aja yang mau aku bagikan dari renungan hari ini. Kelihatannya sedikit banget ya? Iya, saya biasanya kalau misalnya bagiin firman Tuhan, saya hanya fokus ke satu perikop aja. Nggak perlu kita baca panjang-panjang, karena semakin banyak informasi belum tentu juga masuk ke dalam otak kita. Apalagi untuk masuk ke dalam hati kita, itu perlu saringan berapa kali gitu ya. Nah, biarlah kita fokus kepada hal-hal yang sederhana ini. Kita bisa renungkan dalam hati kita, dan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Bahwa setiap orang yang melayani Tuhan perlu roh dan hikmat Tuhan. Perlu dikenal sebagai orang yang baik, yang kehidupannya baik, yang tindakannya baik, yang perkataannya baik. Itu nggak bisa bohong. Iya, kita nggak mengejar pengakuan atau persetujuan orang lain, enggak. Tapi dari cara hidup kita lah, orang itu dapat menilai apakah Kristus ada dalam diri kita. Atau kita yang mau, hidup sembrono gitu, hidup, mmm, berantakan. Gimana orang bisa melihat Tuhannya dalam diri kita? Kita mau berdoa bersama-sama sebelum menutup renungan hari ini. Yuk mari kita berdoa. Sungguh Tuhan aku bersyukur dari perenungan firman Tuhan mengenai kebutuhan janda-janda yang terabaikan hingga akhirnya dipilih 7 pelayan Tuhan untuk secara khusus melayani janda-janda yang terabaikan. Tuhan, kami menyaksikan bahwa setiap pelayan Tuhan perlu roh Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Perlu untuk terlihat baik, hidup sebagai orang yang baik, supaya akhirnya bisa menyatakan kasihnya Tuhan. Tuhan tolong kami setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, orang-orang yang rindu masuk ke dalam pekerjaannya Tuhan, pelayanan Tuhan maupun pelayanan jiwa-jiwa. Biarlah kami senantiasa mengandalkan roh Tuhan dan mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Sungguh kami sadar kami terbatas, kami nggak bisa mengandalkan kekuatan dan pengetahuan kami, itu sebabnya kami perlu untuk mengandalkan roh Tuhan dan firman Tuhan secara utuh, dan biarlah kehidupan kami diubahkan, hidup kami dibaharui, pikiran kami dibaharui dengan pembacaan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, siapapun para pemimpin, leaders yang ada yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah mereka beroleh hikmat Tuhan, untuk mereka dapat mendelegasikan tugas sehingga mereka tidak melakukan semuanya sendiri. Karena pada akhirnya mereka tidak akan mengalami kehidupan yang seimbang, bahkan akhirnya mereka dapat jatuh ke dalam dosa. Tuhan tolong para pemimpin untuk mereka dapat tetap berdiri, melakukan pelayanan mereka sesuai dengan skala prioritas yang Tuhan telah berikan. Biarlah mereka senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka dapat tetap berdiri melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Dan biarlah setiap orang-orang yang baru aja mendapatkan tugas yang baru, mendapat pendelegasian yang baru, biar mereka beroleh kekuatan daripada Tuhan. Mereka dipimpin oleh roh Tuhan, dan mereka dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga dapat melayani jemaat Tuhan dengan efektif, dengan tujuan yang tepat dan cara yang tepat. Dan biarlah akhirnya kehidupan kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Biar ada banyak orang menyaksikan Tuhan ada dan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik, dan setiap kali kami dengar firman Tuhan, kami terima berkat yang baru dan kami akan lakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Oke, itu aja teman-teman semua untuk renungan hari ini, renungan yang singkat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita ketemu besok di hari Kamis. Karena hari ini hari Rabu kan? Hari ini hari Rabu, kita ketemu hari Kamis untuk sama-sama melanjutkan apa yang terjadi terhadap Stefanus, salah satu pelayan Tuhan yang penuh roh dan hikmat. Amin, kata Kak Nova. Amin semua, Tuhan memberkati, diberkati untuk memberkati. Jangan lupa bahwa Tuhan udah panggil kita jadi saksinya Tuhan. Bagian kita adalah hidup sesuai dengan kebenaran sehingga banyak orang bisa melihat firman Allah yang terbuka dalam hidup kita. God bless you.